Halo Somangka. Rajagaluh adalah sebuah kecamatan sekaligus desa yang berada di timur Kabupaten Majalengka. Konon dahulu Rajagaluh merupakan sebuah kerajaan yang dipimpin oleh seorang Raja Sakti Mandraguna. Lalu bagaimana kisahnya? Inilah sejarah kerajaan Rajagaluh. Dahulu Rajagaluh merupakan sebuah kerajaan di bawah kekuasaan kerajaan Pajajaran yang dipimpin oleh Prabu Siliwangi. Saat itu kerajaan Rajagaluh di bawah tampuk pimpinan seorang Raja Sakti beragama Hindu. Pada tahun 1482 Masehi, Sunan Gunung Jati mengembangkan Islam di Jawa Barat secara damai. Namun dari sekian banyak kerajaan di Tatar Pasundan, hanya kerajaan Rajagaluh yang sulit ditundukkan. Setelah kerajaan Cirebon memisahkan diri dari wilayah kerajaan Pajajaran, maka pembayaran upeti dan pajak untuk kerajaan Cirebon dibebaskan. Namun untuk Kuningan, pajak dan upeti masih berlaku. Untuk penarikan pajak dan upeti dari Kuningan, Prabu Siliwangi mewakilkan kepada Prabu Cakraningrat dari kerajaan Rajagaluh. Akhirnya Prabu Cakraningrat mengutus patihnya yang bernama Adipati Arya Kiban ke Kuningan. Namun ternyata Adipati Kuningan yang bernama Adipati Awangga tidak mau membayar pajak dengan alasan bahwa Kuningan sekarang masuk wilayah kerajaan Cirebon. Sebagai akibat dari penolakannya, maka terjadilah perang tanding antara Adipati Awangga dan Adipati Arya Kiban. Dalam perang tanding keduanya sama-sama dikjaya, kekuatannya seimbang sehingga perang tanding tidak ada yang kalah dan menang. Perang tanding tersebut terdengar oleh Sunan Gunung Jati, yang kemudian beliau mengutus anaknya Arya Kemuning, yang dikenal sebagai Syekh Jainal Akbar alias Bratakalana, untuk membantu Adipati Awangga dalam perang tanding. Dengan bantuan Arya Kemuning, akhirnya Adipati Arya Kiban dapat dikalahkan. Adipati Arya Kiban melarikan diri dan menghilang di daerah pesawahan di sekitar Telaga Remis. Sebagian prajuritnya ditahan dan sebagian lagi dapat meloloskan diri ke Rajagaluh. Semenjak kejadian tersebut, kerajaan Rajagaluh segera menghimpun kekuatannya kembali untuk memperkokoh pertahanan manakala ada serangan dari kerajaan Cirebon. Sebagai pengganti Adipati Arya Kiban, ditunjuknya Arya Mangkubumi, Demang Jagapatih, Demang Raksapura, dan dibantu oleh Patih Loa dan Dempu Awang, keduanya berasal dari dataran Cina. Sunan Gunung Jati melihat kerajaan Rajagaluh dengan mata hatinya, berkesimpulan bahwa prajurit Cirebon tidak akan mampu menaklukkan Rajagaluh kecuali dengan taktik yang halus. Hal ini mengingat akan kesaktian Prabu Cakraningrat. Akhirnya Sunan Gunung Jati mengutus 3 orang utusan, yakni Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, Pangeran Dogol, serta diikut sertakan ratusan prajurit. Pengiriman utusan dari Cirebon dengan segera dapat diketahui oleh Prabu Cakraningrat. Beliau pun segera menugaskan Patih Loa dan Dempu Awang untuk menghadangnya. Saat itu pun terjadilah pertempuran sengit, namun prajurit Cirebon dapat dipukul mundur. Melihat prajurit Cirebon kocar-kacir, maka majulah Syekh Magelung Sakti, Pangeran Santri, dan Pangeran Dogol. Terjadilah perang tanding melawan Patih Loa dan Dempu Awang. Perang tanding tidak kunjung selesai karena kedua belah pihak seimbang kekuatannya, yang akhirnya pihak Cirebon tidak berani mendekati daerah Rajagaluh. Begitupun sebaliknya. Atas kejadian ini, Prabu Cakraningrat segera mengutus Patih Arya Mangkubumi untuk menancapkan sebuah tumbak Trisula pada sebuah lubuk sungai di sekitar tempat terjadinya perang tanding. Akibat tancapan tombak tersebut,
serta-merta air sungai tersebut berubah menjadi panas dan dapat membahayakan bagi prajurit Cirebon manakala menyeberanginya. Kejadian tersebut mengundang marahnya pihak Cirebon. Nyi Mas Gandasari cepat bertindak. Dengan kesaktiannya, ia mengencingi sungai tersebut. Serta-merta air sungai pun tidak berbahaya lagi, walaupun airnya tetap panas. Setelah kejadian itu, Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan serta prajuritnya berupaya mendekati kota Rajagaluh. Rombongan kemudian berhenti di tepian kota Rajagaluh, membuat perlindungan sebagai tempat pengintaian. Pada saat bersamaan, Sunan Gunung Jati mengutus pula Nyi Mas Gandasari. Ia ditugaskan untuk menggoda Prabu Cakraningrat dengan harapan Nyi Mas Gandasari dapat mengambil jimat Bokormas sebagai jimat andalan kesaktian Prabu Cakraningrat. Saat mendekati wilayah Rajagaluh, Nyi Mas Gandasari menyamar sebagai pengemis dan ia selamat luput dari pengawasan prajurit Rajagaluh. Begitu masuk pinggiran kota Rajagaluh, peran penyamarannya diubah menjadi ronggeng keliling. Gerak-gerik penyamaran Nyi Mas Gandasari tidak terlepas dari pengawasan dan pengintaian Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawan. Ketenaran Nyi Mas Ronggeng begitu cepat meluas, baik dari kecantikannya ataupun lemah gemulai tariannya yang mempesona. Berita ketenaran Nyi Mas Ronggeng sampai pula ke istana. Dengan penuh penasaran, Prabu Cakraningrat memanggil Nyi Ronggeng ke istana. Tanpa diduga, Prabu Cakraningrat langsung terpikat hatinya. Lalu anak sang Prabu, Nyi Putri Indang Sari, mencoba menasihati ayahnya agar jangan terpikat oleh Nyi Ronggeng. Namun nasihat Nyi Putri tidak digubrisnya. Bahkan sang Prabu berkenan mengajak Nyi Ronggeng masuk ke istana sampai mengajak tidur bersama. Nyi Ronggeng pun mau mengabulkan ajakan beliau untuk tidur bersama, asal dengan syarat Prabu Cakraningrat terlebih dahulu dapat memperlihatkan jimat andalannya, yaitu Bokormas. Syarat tersebut disetujui oleh sang Prabu, maka diperlihatkanlah jimat yang dimaksud, serta-merta dirabalah jimat tersebut oleh Nyi Ronggeng. Bertepatan dengan itu, tiba-tiba sang Prabu ingin buang air kecil, maka kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Nyi Ronggeng. Bokormas langsung diambil dan dibawa lari saat sang Prabu buang hajat kecil. Di luar, Nyi Mas Gandasari dihadang oleh seekor banteng besar penjaga istana. Namun dengan kesaktiannya, ia dapat lolos dari amukan banteng tersebut. Kejadian tersebut segera terlihat oleh Syekh Magelung Sakti dan kawan-kawannya. Banteng itu pun ditebasnya sampai putus lehernya. Kendati pun kepalanya sudah terpisah, namun kepala banteng tersebut masih bisa mengamuk menyeruduk membabi buta. Namun akhirnya kepala banteng tersebut terkena tendangan Syekh Magelung Sakti sehingga melayang dan jatuh di daerah Ciledug yang sekarang dikenal sebagai Desa Hulu Banteng. Sedangkan badannya lari ke arah utara sampai akhirnya terjerembab ke sebuah lubuk sungai yang sekarang dikenal sebagai Desa Lewi Munding. Prajurit Cirebon terus menyerbu kota Rajagaluh. Pertahanan Rajagaluh sudah lemah sehingga Rajagaluh mengalami kekalahan. Prabu Cakraningrat sendiri melarikan diri ke Talaga, bergabung dengan Prabu Pucuk Umum, yang kemudian keduanya pergi menuju Banten, ujung kulon.